Nabi mengatakan di akhir zaman nanti yang akan jadi khalifah itu siapa? Orang yang ismuhu yuwati usmihi, yang namanya berkesesuaian dengan namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun, beda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Nama dalam bahasa Indonesia udah nama aja, Ustadz Alnof, wah gitu aja kan. Yang ngasih siapa? Orang tuanya. Bisa telat nggak orang ngasih nama anak? Ya, berarti ada masa anak itu nggak punya nama, ada kan? Nama jasad itu Pak. Ada nggak orang yang ganti nama? Ada. Mungkin bapak-bapak ini dulu, karena zaman-zaman SD dulu belum jelas untuk capilnya, bisa 3 kali ganti nama. Sebelum masuk SD namanya apa, pertengahan SD namanya apa, akhir namanya berubah lagi. Karena sudah jadi nama ijazah nggak bisa berubah, bisa 3 kali ganti nama. Benar ya? Yang dimaksud nama di situ dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ini bukan Bajai Bajuri Pak. Bajuri ini ulama Mesir, Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri. Kita punya sanad ke beliau terpendek, itu dari jalur murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan Syekh Yasin Al-Fadani. Punya murid umurnya ratusan tahun, namanya Al-Aquri. Al-Aquri langsung belajar kepada Ibrahim Al-Bajuri. Apa kata Imam Al-Bajuri? Ism itu maknanya tanda, al-alam awil wasm wal-sumu al-ulum, tanda-tanda dan ketinggian ilmu ataupun derajat. Berarti tanda yang terjadi pada baginda Nabi akan terjadi pada Imam Al-Mahdi. Ketinggian ilmu yang ada pada Nabi akan diberikan kepada Al-Imam Al-Mahdi. Nabi itu dapat wahyu lebih sering sadar atau lagi tidur? Sadar. Maka Al-Mahdi dapat ilhamnya seringnya lagi sadar. Tapi sekarang ada yang digadang-gadang jadi Imam Mahdi pakai mimpi. Masa kita mau menggantungkan hidup kita pada mimpi orang? Kita nggak kenal juga dia siapa. Udah ketemu Rasulullah belum tentu. Di hadis Abu Daud dikatakan bahwa ada keturunan Rasulullah nanti yang ngakunya salah. Dia bukan Mahdi, dia ngaku Mahdi. Ada di riwayat Abu Daud. Pakai ngaku di YouTube lagi ya. Masa Imam Mahdi ngaku di YouTube? Dan itu bukan 1 2 Pak, banyak. Ini persoalan akhir zaman, ini persoalan yang ditulis di Quran. Ilmu sa'ah itu di sisi Allah. Maka jangan main-main, jangan gantungkan nasib kita akhir zaman lewat mimpi seseorang yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu dia siapa. Ilmu apa yang ada pada diri Nabi? Nabi itu menjadi Nabi karena apa? Karena dia seorang insinyur? Enggak kan? Dia hafal kitab? Enggak. Ilmu apa yang ada di qalbu Nabi? Banyak ilmu di qalbu Nabi. Pertama, ilmu awalin, ilmu masa lalu. Jadi Nabi bisa cerita tentang masa lalu. Yang kedua, ilmu akhirin, ilmu masa depan. Ini Allah yang mengajarkan semua. Bukan berarti Nabi tahu alam gaib. Nabi dikasih tahu. Ilmu apa lagi? Banyak. Ini baru beberapa. Kemarin ada yang nanya di kampanye kan? Toha Yasin itu nama Rasul bukan? Iya. Toha Yasin. Tapi Toha Yasin itu Pak, itu ada di sir qalbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berarti Quran itu sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada orang-orang yang mengkhidmahkan dirinya menghafalkan Quran, jangan berhenti pada hafalan, lanjutkan pada pemahaman. Ya. Nah, ini tentang Imam Al-Mahdi, dan ada yang penting di situ. Kata Al-Mahdi artinya diberi petunjuk. Benar. Yang di-guided oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi tadi umur berapa? Dibedah 5, 6 atau 7 ya, wallahu alam ada yang tepat. Sama, pasti dulu Al-Mahdi itu waktu dia masih kecil dia dibedah juga dalam keadaan jaga, bukan lagi tidur. Kalau Mahdi palsu lewat tidur. Itu Mahdi mimpi namanya. Nabi SAW Allah balut nggak dengan sisi-sisi manusiawi. Nabi itu dagang, benar? Dagang ya? Sebelum dagang gembala kurma, gembala apa? Kurma berdebah. Nanam kurma nanti pas di Madinah. Gembala kambing, domba. Itu kita sebut memerankan sisi manusiawi. Jadi kalau Yahudi lewat, masa Nabi akhir zaman ngembala kambing, nggak mungkin itu ditinggalin. Satu kali setelah beliau agak remaja, dibawalah oleh Abu Thalib. Kemana dibawa? Ke negeri Syam berdagang. Tapi di perjalanan ke Syam ada seorang pendeta rahib yang masih meyakini Allah itu Esa, Nabi Isa itu Nabiullah, Ruhullah, bukan anak Allah. Namanya Bukhairah. Bukhairah ini hafal kitab suci Taurat dan Injil, dan dia yang khusus dihafalkan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ciri-ciri Nabi akhir zaman. Salah satu yang dia hafal, bahwa seorang Nabi akhir zaman kemanapun dia ada awan di atasnya sehingga dia tidak berbayang. Jadi Nabi itu gak ada bayang-bayangnya kalau di bawah sinar matahari. Kenapa? Ada awan di atas. Ini bukan awan kinton ya. Malam tadi kita bahas awan kinton. Karena banyak anak muda pada paham Son Goku. Ya kartunnya anak-anak Pak, apa udah nonton ya? Udah nggak tahu. Kartun. Jadi dipersonifikasikan kalau di kartun itu ada sosok bisa menaklukkan awan. Cuma dia hanya menaklukkan satu awan. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa semua awan dia taklukkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukhairah melihat bertahun-tahun, adakah di antara kafilah yang lalu lalang yang ada awan di atasnya mengikuti. Sepanjang umurnya melihat tidak ada satupun kecuali kafilah Abu Thalib kali ini. Maka dia panggillah utusannya, muridnya, santrinya, panggil itu orang, siapa pemimpinnya, kita jamu makan. Dan jangan lewatkan satu orang pun. Akhirnya semuanya dijamu. Beliau keluar, dilihat awan tidak ada di atas tempat makan. Maka dipanggil Abu Thalib, Abu Thalib, adakah orang yang belum engkau ajak makan? Jawaban Abu Thalib, perasaan tidak ada. Bertanya lagi Bukhairah, pasti ada. Bingung Abu Thalib, ini orang aneh ya. Akhirnya Abu Thalib bilang ada, tapi anak kecil, anak bawah. Anak bawah. Anak saya Muhammad. Abu Thalib menganggap Nabi Muhammad sebagai anaknya karena ponakannya yang ayahnya sudah meninggal, yaitu adiknya Abu Thalib sendiri. Lalu dipanggillah Nabi Muhammad, dilihat waktu bergerak di atasnya ada awan. Langsung disidang itu Abu Thalib. Abu Thalib kamu sini. Disuruh semua orang keluar. Ya Abu Thalib, inna hadzal ghulam nabiyyun.
ini bocah, anak ini bukan orang biasa, anak ini nabi. Berarti Bukhairah sudah tahu bahwa sosok Muhammad bin Abdullah sudah jadi nabi waktu masih kecil. Benar ya? Kejadian kan kisah itu sama. Yang tahu siapa? Bukhairah. Bukhairah itu wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita buka-buka isi kolbunya, mungkin dia juga seorang nabi tapi tidak punya kerasulan, enggak punya risalah. Ini Bukhairah. Apa kata Bukhairah? Wahai Abu Thalib, tolong engkau sembunyikan, engkau jaga Muhammad. Kalau Yahudi tahu siapa dia, mereka akan membunuhnya. Maka Abu Thalib membungkus Nabi Muhammad dengan peran-peran manusia biasa seperti orang Arab biasa, sehingga tidak ketara kalau ini orang spesial. Cuma kalau mendekat kepada beliau spesial. Jadi waktu beliau digelari Al-Amin, beliau sudah nabi belum? Sudah, karena belum lahir udah diangkat jadi nabi. Maka Al-Imam Al-Mahdi di zaman kita, Pak, bukan zaman nanti. Ini zaman ini. Al-Imam Al-Mahdi itu akan mengalami hal yang sama. Dia akan dipoles oleh Allah dengan sifat-sifat manusiawi yang kira-kira orang kalau melihat nggak nyangka kalau dia seorang wali. Benarlah kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, subhana man satara khususiyatahu bima bizawahir al-bashariyah. Maha hebat Allah yang menyembunyikan keistimewaan-keistimewaannya dalam peran manusia biasa. Jadi nggak ketahuan kalau ini dia seorang wali. Seperti Nabi dulu diperankan seperti seorang biasa, orang Arab biasa, pemuda biasa. Nggak ada tuh Nabi keluar-keluar, saya Nabi loh, gitu. Sampai ada perintah. Kayak seperti sekarang, ada yang datang ke saya, aku loh Al-Mahdi. Ada yang datang, Pak. Cuma karena jidatnya agak lebar dikit, hidungnya agak mancung dikit. Ustaz Ano masuk ke jidatnya lebar. Ada juga yang lewat YouTube. Ada yang lewat YouTube ngaku bahwa dia Mahdi tapi belum imam. Ini kalau asli dibunuh Yahudi nggak? Dibunuh, Pak. Dibunuh pasti kalau asli itu. Jadi kita nggak usah buru-buru. Ini ilmu rahasia. Hanya orang-orang yang mengerti ilmu rahasia yang mengenal. Seperti Bukhairah bertahun-tahun menunggu akhir ketemu. Ya. Berarti Abu Thalib ngerti nggak Muhammad bin Abdullah adalah seorang nabi? Ngerti dia. Cuma akhir hayatnya disebutkan dalam Sahih Bukhari tidak sempat melafazkan. Cuma di batinnya dia ingkar nggak? Dia nggak pernah ingkar. Oleh karena itu ulama berbeda pendapat mengenai status meninggal beliau. Apakah meninggal kafir atau mukmin? Ya. Nah itu bagaimana cara memahami ilmu akhir zaman. Jadi babnya ma'rifatul ism, bab mengetahui nama, yaitu tanda-tanda. Maka pelajarilah tentang sirah kenabian, kejadian yang akan terjadi pada Al-Mahdi gak jauh beda. Bedanya nanti formulasinya. Bapak Ibu Saudara sahabat ikhwan akhwat fillah, seperti yang saya sebutkan di tempat yang lain kemarin yang sudah mengikuti, akhir zaman ini semua ilmu dikumpulkan Allah. Bahkan dalam handphone yang kecil yang kita sebut smartphone, itu semua ilmu ada nggak? Ilmu hadis ada nggak? Ilmu tafsir, ilmu apa lagi? Tasawuf ada Pak di situ. Karena semua ilmu sudah ada di benda kecil itu. Bahkan lebih ajaib daripada Nabi Sulaiman.
Lapar tinggal datang duit datang. Ya. Nggak perlu manggil angin. Pencet, datang taksi. Sakti nggak tuh? Itu Nabi Sulaiman kalau datang Pak, tongkatnya nganggur itu. Cincinnya nganggur, taruh aja tuh. Main handphone aja kita. Mau makan, mau apa. Ini saya serius loh Pak. Nabi-nabi dulu kalau hidup sekarang pasti beli smartphone. Serius. Karena Nabi itu manusia biasa. Apa kata Allah? Qul, katakan, ana basyarun mislukum. Aku basyar seperti kalian. Bedanya cuma satu, yuha ilayya. Diwahyukan kepadaku bahwasannya tiada ilah, tiada yang disembah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu aja bedanya. Berarti Al-Mahdi sama enggak? Dia manusia kayak kita. Bedanya kalbunya selalu dapat ilham. Maka dia berjuang dengan ilham, bergerak dengan ilham, bukan pakai tebak-tebakan, bukan pakai cocok-cocok logi, bukan pakai ambisi, bukan pakai nafsu. Maka pencirian gerakan akhir zaman yang sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Imam Al-Mahdi, itu yang bergeraknya Al-Mahdi, orang yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk ini dia terima setiap saat di kalbunya. Mimpinya adalah pengkhabaran, jaganya adalah pemakrifatan. Jadi mereka ini yang seperti dikatakan Nabi pernah berkalam, tanamu qalbi, tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Mataku tidur, hatiku tidak tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Matanya tidur, kalbunya tidak tidur. Maksudnya gimana? Kalau Nabi tertidur, maka beliau masuk ke alam kalbu, masuk ke alam yang lain, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu kadang lagi sadar, lagi sholat, kadang lagi tidur. Itu diperjalankan ke masa depan, diperjalankan ke masa lalu. Maka Nabi tahu semua kejadian awal ataupun akhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Mahdi serupa. Maka Al-Mahdi itu sekarang Pak, kalau beliau sudah ada, kalau Pak ya, pasti sudah dikabarkan Allah lewat mimpinya, lewat tidurnya, lewat jaganya. Ilham-ilham yang dia terima, apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 13 tahun ke depan, sudah dikabari. Corona ini pasti dia sudah dikabari. Cuma jangan ketipu. Di sini ada Mahdi terinya. Dia juga ngaku-ngaku dikasih tahu. Padahal baru diketahuinya baru sebulan sebelum, setahun sebelum. Kalau Al-Mahdi dari kecilnya udah dikasih tahu. Waktu dibedah dadanya oleh malaikat, itu dia sudah kasih tahu langsung semua kejadian itu. Makanya Nabi Muhammad waktu diusir dari Taif, beliau balas kan? Karena beliau sudah diperlihatkan itu dulu di masa kecilnya. Waktu beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah, ditahan di Hudaybiyah, cuma 10 atau 15 kilo lagi masuk Mekah, ditahan. Beliau berontak enggak? Enggak, karena beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gerakan Al-Mahdi itu bukan gosok-gosok, bukan gerakan emosional, gerakannya penuh ketenangan, santai, tapi ada kemantapan dalam keyakinan, kuat dalam mental.